Banyak sekali persoalan-persoalan tanah Iya. yang judulnya serem-serem. Iya, Ya kan, sampai mafia. tanah. Ya, Begitu banyak tanah-tanah masyarakat itu yang istilahnya diambil begitu saja oleh pemerintah tanpa ada pertanggungjawaban. Ini harus didengarkan oleh pemerintah. Nggak bisa pemerintah nggak mendengarkan tuh nggak boleh. Yang saya katakan oknum itu menjual di bawah tangan. Ada tanah, ada wilayah, artinya ada dasar hukum adat. Kalau dasar hukum adat ekstensinya diakui, masa tanahnya nggak diakui? Nah, ini Badan Pertanahan Nasional ini harus menjelaskan dulu kemana tanah ini nanti akan diserahkan. Ibu kota kita mau tinggal di situ kan, seperti yang di Jakarta, Kalimantan. Silakan, dia duduk di atas, itu juga kan kasus. Oknum ini udahlah, jangan ini, kayak nggak mikirin mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, Ya pun. jumpa lagi dengan Bung Alfa Channel. Di channel ini kita bisa ngobrol tentang apa aja. Tentang seni, budaya, hukum, politik, ekonomi, atau tentang apa aja. Bisa kita obrol di sini. Hari ini kita mengundang tamu, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang fokus mengamati soal pertanahan. Dia adalah Dr. Chandra Perbawati, SH.MH. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam Bang Aap, Ya. apa kabar? Alhamdulillah, Bu Chandra sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya, saya mengikuti, mengamati bahwa Bu Chandra ini fokus mengamati persoalan pertanahan. Iya. Kenapa sih? Ya, karena memang satu, saya itu lebih fokus ke tanah itu karena lihat banyak persoalan-persoalan tanah yang ada, terutama di Lampung. Itu dari yang mulai dari 2010 terutama. Setelah itu saya lihat begitu banyak tanah-tanah masyarakat itu yang istilahnya diambil begitu saja oleh pemerintah tanpa ada pertanggungjawaban. Satu, kemudian saya juga melihat tanah-tanah adat di beberapa daerah, mungkin di Mesuji waktu itu. Saya juga lihat di daerah Lampung Utara, kemudian Tulang Bawang dan banyak lagi persoalan-persoalan tanah adat itu, yang itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahwa itu tanah adat itu bisa istilahnya dimiliki, tetapi mereka tidak berhak. Nah, itu saya tuh mau melihat sejauh apa sih sebenarnya kepemilikan tuh harus dimiliki dan batas mana hak itu harus ada gitu di masyarakat, terutama masyarakat adat. Karena kita kan memang banyak sekali pendatang, terutama daerah-daerah yang di Persewu kan gitu, kemudian daerah-daerah banyak kan kita yang nggak bisa pertama kali imigrasi, kita transmigrasi kan ada di Lampung. Gitu. Jadi memang kita dianggap oleh orang luar terutama itu udah banyak masyarakat pendatang. Jadi masyarakat adat itu kadang-kadang sudah ada nggak masyarakat hukum adatnya kan gitu. Padahal orang Lampung sih sendiri ada kan gitu. Saya juga sebagai orang Lampung. Nah, ini yang saya pikirkan ke depan. Kalau kita tidak memulai melihat atau meneliti waktu itu dan memperbaiki bagaimana sih struktur kepemilikan tanah ulayat dan tanah-tanah yang ada di Lampung gitu harus diperbaiki. Terutama harus juga mensosialisasikan masyarakat yang ada. Dalam hal ini mungkin di daerah-daerah tertentu di masyarakat hukum adat yang selama ini nggak mengetahui bagaimana mereka harus mengadu. Karena kasus terutama kalau kita lihat misalnya kasus di Mesuji itu kan sampai menimbulkan konflik, itu kan saya prihatin sebagai masyarakat yang memang hidup di tanah sendiri gitu, artinya nenek moyang kita juga dari situ gitu, dari sini dari Lampung, memang besar di Lampung, jadi secara genealogis, teritorial memang kita hidup di sini. Nah, sebagai akademisi saya ya terpanggil hatinya untuk membantu masyarakat
awam lah, masyarakat adat terutama, dan orang-orang yang ingin gitu mengetahui bagaimana sih hak mereka harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah. Jadi saya ini mensosialisasikan terutama kepada masyarakat, pada masyarakat adat, bahwa ada tanggung jawab negara yang harus dipenuhi. Iya. Itu artinya sepemikiran dengan Iya. kami, dengan kita, bahwa kita sengaja mengundang Bu Chandra ini karena kita melihat bahwa dalam 1 bulan ini aja Iya. kita melihat berita, baik di berita media sosial Benar. maupun berita-berita media massa, bahwa banyak sekali persoalan-persoalan tanah Iya. yang judulnya serem-serem. Iya, Ya, kan? sampai Mafia. mafia tanah. Ya, mafia tanah. Nah, dalam hasil penelitian yang Bu Chandra Iya. lakukan, munculnya persoalan ini sebenarnya apa ininya? Udah ketemu belum apa sebenarnya Ya, kunci sebenarnya banyak cerita? faktor, Ya, faktor. banyak faktor. Jadi kalau dari secara umum, mungkin misalnya dari yang saya lihat antara lain adalah bagaimana kepemilikan itu yang dimiliki oleh masyarakat gitu, atau masyarakat adat selama ini memang istilahnya terganggu lah gitu ya. Iya. Nah, tapi mereka itu nggak tahu kenapa mereka itu diusir, kenapa mereka tidak bisa memiliki tanah saya gitu. Atau ketika mereka duduk di situ ada pembangunan, kemudian ada HGU, mereka tidak diusir semena-mena tanpa ada ganti rugi. Iya. Jadi kan mereka itu ya berkecamuk lah, karena ya wajar-wajar saja, manusiawi, namanya orang sudah tinggal lama, sudah bertempat tinggal, mungkin kalau di kampung-kampung itu udah bercocok tanam, mencari hidup dan kehidupan, digeser gitu oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Bahkan bukan hanya diganti rugi, nggak mengetahui. Kadang-kadang orang datang ngasih tahu, Bu, besok silakan aja berangkat dari sini. Itu yang sangat Iya, kita sedih sekali menyedihkan lah. kan kalau kayak gitu. Tahun Iya. tempat. Tolong ya Bu, di sini sudah tanah-tanah di sini berapa hektar ini sudah dimiliki PT ini. Iya. Untuk apa? Ya untuk pembuatan misalnya tanam coklat, tanam sawit dan sebagainya. Nah, ini kan kita prihatin. Nah, masyarakat ini mau mengadu kepada siapa nih saya? Karena kepada pemerintah aja Bekerja sama justru Nah, dengan itu ya. loh, malah justru mereka tahunya ini pemerintah yang datang ke mereka, tolong ya Ibu, karena mereka ya mungkin pemerintah selama ini bersama dengan perusahaan-perusahaan yang dengan HGU itu memang sudah bekerja sama gitu. Mungkin begini, kalau Ibu Chandra sendiri melihat bahwa titik tolak dari persoalan ini karena persoalan pembiaran atau persoalan memang pemerintah ini sepertinya tutup mata, pakai kacamata kuda untuk bahwa yang penting ada investor masuk, terus membutuhkan lahan sehingga dia menganggap bahwa sementara rakyat belum punya alas hak yang kuat. Iya. Ya kan? Apa itu yang Ya menurut saya nggak langsung berkata begitu, tapi gini Bang Aap, kan kita belajar dari sejarah. ya Sejarah dari Undang-Undang 41 ya, Ya. 99 itu tentang hutanan, Ya. sejarah pertambangan. Pada saat itu zamannya era Orde Baru lah ya, itu memang tanah-tanah atau hutan-hutan itu tidak diakui oleh negara. Yang adalah hutan negara. Nah, dasar itulah maka pemerintah membuat HGU di atas tanah-tanah yang dianggap semua adalah tanah negara. Itu sebenarnya sejarahnya. Nah, jadi kita pada saat itu tidak bisa menyalahkan karena memang rezimnya waktu itu tanah itu hanya dimiliki oleh pemerintah, tidak ada tanah wilayah. Tanah wilayah tidak diakui gitu. Walaupun sejarahnya ada tanah wilayah, karena memang kalau kita lihat di agraria itu ada tanah penyimbang itu ada, tanah adat ada gitu. Dan itu diakui berdasar pesiran nomor sekian. Tapi karena dasarnya undang-undang tadi itu tidak diakui, jadi tanah adat tidak ada, tanah wilayah itu nggak ada, yang adalah tanah negara. Jadi Semua
berarti menghapuskan sejarah dong kalau Iya. begitu. Nah, tetapi dengan keputusan MA nomor 35 tahun 2015 ya kalau salah. Iya. Nah, itu kan sudah diperbarui bahwa tidak ada lagi yang namanya kalau tanah negara ya tanah negara. Tanah wilayah, tanah adat ya tanah adat. Nah, disitulah sebenarnya harus disosialisasikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, terutama yang orang-orang yang mengerti kepada masyarakat. Boleh loh, semenjak putusan MK itu, masyarakat itu menggugat kalau dia memang punya hak atas tanah wilayahnya, tanah adatnya gitu loh. Tapi kalau tanah milik kan udah pasti. Jadi karena pernah kita kan, dulu terjadi di Mesuji, ya kan? Dulu kan waktu di DPR pernah ada cerita bahwa Register 45 itu sekarang sudah dikuasai oleh PT apa namanya? Silva Imputani. Ya kan? Mereka punya hak pengelolaan. Iya. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, ya kan. Nah, begitu itu ada Pansus menemukan bahwa di situ ada perfounding bisluit dari masyarakat adat di Mesuji, ya, tahun 40 kalau nggak salah, ya, 40. Waktu itu ada hutan negara, ya, hutan negara. Jadi pada saat itu masyarakat adat Mesuji, ya kan, melalui residen, melalui residennya menyerahkan kepada negara dari 53.000 hektar waktu itu dikurangi 9.600, ya kan, diserahkan kepada negara untuk menjadi hutan negara. Ya kan, hutan negara. Sementara yang 9.600 dikembalikan kepada masyarakat. Dan sebagian untuk transmigrasi. Ya. Tiba-tiba setelah itu diserahkan kepada negara, negara membuat izin kepada waktu itu Inhutani. Iya, PT Inhutani. Setelah izin itu diberikan 43.000. Ya kan, 43.600 kalau nggak salah. Nah, waktu itu rakyat ini ya di dalam SK hak pengelolaan itu, izin tersebut disebutkan bahwa rakyat di sekitar itu boleh masuk mengambil hasil hutan gitu kan. Tapi begitu ternyata nggak lama kemudian itu udah ada sekolah rakyat, ada desa dan lain sebagainya. Definitif itu desa itu. Tiba-tiba ada perluasan, keluar SK baru tanpa diketahui oleh masyarakat. Nah, akhirnya konflik yang sampai hari ini belum selesai itu. Itu bagaimana menurut Bu Sandra itu? Ya, jadi dari hasil penelitian kan saya meneliti masalah Mesuji itu. Memang saya ingin membuktikan bahwa ada nggak kepemilikan hak wilayah itu kan? Jadi saya telusuri kepemilikan hak wilayah itu dari asal usul adat dan sebagainya. Ternyata memang ada, dan itu memang dikeluarkanlah peta adat yang memang kalau dilihat 4 kali berapa besar sekali, itu peta satu-satunya yang di Kalimantan selain itu di Mesuji yang dikeluarkan oleh agraria. Jadi dasar peta itu juga kita akan melihat selama ini tanah-tanah itu juga sudah dikeluarkan pajaknya gitu lah oleh adat. Gitu. Nah, jadi berhak loh kepemilikan pada saat itu. Nah, menurut tadi kata Abang benar, setelah ada pengelolaan itu, maka masyarakat adat itu diketuai adatnya waktu itu memang pangeran lah waktu pangeran. Nah, itu dia memberikan sebagian tanah itu untuk PT waktu itu PT Him dari Malaysia. Nah, kemudian tapi perjanjiannya dia sebagian untuk masyarakat adat yang memang bertempat tinggal di situ, dan sebagian lagi itu untuk transmigrasi. Jadi kalau kita lihat peta itu bangkai sepatu gini. Nah, yang di sini adalah masalah kepegunaan untuk Silva Imputani gitu. Di sini untuk masyarakat adat dan di sini transmigrasi. Udah deal, udah sebagian. Nah, dalam perkembangannya itu ternyata benar kata Abang, ini PT HIM ini berubah
dari ini Silva Untani dan sebagainya tanpa diketahui juga perubahan-perubahan itu oleh masyarakat adat. Nah, tetapi dia memperluas area. ini areal perkebunan ini sampai menduduki tanah masyarakat adat. Jadi masyarakat itu terpinggirkan sampai ujung, sampai sungai malah. Kalau saya melihat dari saya, karena saya peneliti itu saya panggil masyarakat Mesuji itu yang memang sudah bertahun-tahun dari asal kata Mesuji pun dia tahu gitu. Itu dia saya panggil gitu ke saya kasih tahu gimana ini perkembangan. Iya, mereka tuh nggak ada lagi tanah itu. Ketika mereka mau masuk ke itu, ya mereka dianggap merambah. Berarti kan pidana. Nah itu yang dimasalahkan. Sedangkan mereka nggak mau dong gitu sampai ditangkap dan segala macam karena mereka punya hak. Mereka tahu asal usul tanah itu, nenek moyang mereka di sana, Bang. Secara genealogis memang ada beberapa orang yang sudah pindah, tapi asal usul mereka masih ada di situ. Ada kuburan segala macam. Dan saya juga menyaksikan itu gitu. Nah artinya kalau melihat bagaimana penyelesaiannya harus diselesaikan. Nggak bisa pemerintah itu berdiam diri gitu, karena konflik ini sampai sekarang gitu. Bagaimana sih sebenarnya? Makanya saya bilang pertama harus ada partisipasi masyarakat. Karena pemerintah tidak akan memberikan istilahnya keberadaan ekstensi masyarakat umum adat apabila masyarakat adatnya tidak datang ke pemerintah mengadu, kemudian rekonsiliasi bagaimanapun mereka mengajukan hak mereka. Jadi inisiatif pertama harus dari masyarakat dulu. Karena kalau eksistensi masyarakat, partisipasi masyarakat tidak ada, ya pemerintah tidak akan memberikan kewenangan itu. Karena memang secara teori pun begitu, Bang. Jadi ketika masyarakat adat itu eksistensi masyarakat adat itu harus dipenuhi kebutuhannya, dilindungi dan sebagainya oleh pemerintah sebagai tanggung jawab negara, maka harus didahului oleh partisipasi masyarakat adat. Masyarakat secara umum juga begitu. Jadi kita partisipasi dulu, makanya ketika ada beberapa kasus tanah-tanah ulayat ini, tanah adat kan karena berkembang, misalnya di register 47, 48 dan sebagainya, itu mengadulah ke saya, gimana Bu Chandra? Saya bilang selagi itu masyarakat adat punya hak kepemilikan yang sudah sah, ada bukti-bukti, kemudian memang itu kepemilikannya berhak dengan riwayat dan sebagainya, ada peta, itu silakan. Dalam forum ini, Bu Chandra, saya berharap juga bahwa sisi edukasinya benar-benar punya manfaat untuk masyarakat. Nah, berkaitan dengan persoalan itu, sebaiknya coba kalau bisa Bu Chandra bisa memberikan penjelasan dari sudut pemerintah. Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Itu satu. Yang kedua, dari sudut masyarakat. Apa yang harus masyarakat lakukan? Dan dari sudut instansi teknis yang membidangi soal pertanahan, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa Pertama itu harus legowo dulu. Istilah kita keterbukaan semua. Ayo kita duduk di sini. Ntar masyarakat datang, pemerintah juga harus wakilin gitu loh. Jadi kita transparansi, ada apa nih masalahnya gitu loh. Nah dari sini bisa diketahui apa sih masalahnya di A ini, di masyarakat ini, kenapa ada masalah apa. Nah ini harus didengarkan oleh pemerintah. Nggak bisa pemerintah nggak mendengarkan tuh nggak boleh. Jadi dari hasil apa yang menjadi pertemuan itu, misalnya apa yang diderita lah istilahnya ada dalam masyarakat itu, pemerintah harus gimana caranya sebagai upaya apa yang harus dipenuhi gitu dulu kan. Nah ini harus dilihat dulu kasusnya seperti apa, Bang. Kalau misalnya kasusnya masalah tanah ulayat itu kan harus pelik loh, harus dilakukan surat-surat tapi karena keterbukaan dari pemerintah yang si masyarakat ada ini istilahnya kan welcome, transparansi. Oh ini loh Bang, saya punya tanah sekian, kemudian berapa hektar, punya siapa, kata agraria, punya nenek saya, ini gitu. Nah kan
Kalau karena dia terbuka dan datang dan mau mendengarkan dari apa yang ada di masyarakat, ya jadi kan ini kan akan memberi dampak yang positif bagi pemerintah juga. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah juga. Jadi mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat itu bukan hal yang tabu lah istilahnya. Jadi bagilah waktu untuk bagaimana mengadakan pertemuan dengan masyarakat gitu. Kemudian juga masyarakat harus tahu kita tidak bisa mengklaim seenaknya tanah itu apabila kita tidak bisa membuktikan kepemilikan, dan itu sudah istilahnya hal yang memang baku di dalam agraria kan gitu. Mau nenek moyangnya punya sekian hektar ya nenek moyang kamu, tapi mana buktinya gitu. Nah inilah makanya saya bilang partisipasi masyarakat harus membuktikannya begitu beramai-ramai, karena masyarakat ada itu tuh kelompok. Yang digugat ini tanah kelompok, tanah komunal kalau sekarang istilah dari peraturan menteri. Tanah komunal itu tidak bisa dimiliki perorangan. Ini untuk memulai ini menurut Bu Chandra sebaiknya dari mana mulainya? Mulainya ya masyarakat. Oh, dari masyarakat dulu. Masyarakat mengklaim. Kan saya punya hak loh gitu. Baru mengadukan ke agraria. Nah, agraria harus datang. Kemudian ada kalau bisa ada yang memediasi lah gitu. Supaya kita juga tahu bahwa kalau di orang langsung mungkin mereka nggak mampu atau mereka juga kurang paham bagaimana sih sebenarnya hal yang harus diadukan. Jadi mereka harus memediasi, kayak seperti saya mungkin mereka ketemu saya dulu gitu. Bu Chandra, saya punya masalah berarti ini, bisa nggak kami sebagai masyarakat hukum adat misalnya meminta pemerintah itu bertanggung jawab. Saya bilang silakan, karena itu hak setiap masyarakat. Kita punya hak loh, masyarakat hukum adat ini meluas dan nggak bisa dikesampingkan karena kita bagian dari NKRI kan gitu saya bilang. Nah apa jalannya? Anda harus mempersiapkan dong, mana buktinya. Kemudian ini loh buktinya, oke silahkan gitu. Apa masalahnya? Harus dibuatkan dulu, di floor dulu masalahnya. Jadi nanti baru kita buat mediasi lah, gitu, memanggil orang-orang yang memang berhak gitu akan memberikan apa. Tapi mereka minimal kita sudah memediasi itu benar loh, saya bisa menggugat atau saya tidak bisa menggugat. Nah itu, jangan sampai mereka tidak bisa menggugat, sudah jalan, kan rugi loh. Artinya udah kemana-mana, sia-sia. Tapi kalau mereka ini loh bukti saya, ini loh masalah saya, nah kita pelajarin, oh begini. Dari hasil kita memediasi itu, oh bisa nggak saya? Bisa, gitu kan? Bisa. Begitu dia bisa, harus kan ngajukannya langsung ke Badan Pertanahan atau ke pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah dulu ya. Pemerintah daerah baru nanti dijajakin sampai ke pusat. Karena kan gini loh, sebenarnya ekstensi masyarakat adat itu sebenarnya penghormatannya itu dari dasar dulu. Jadi masyarakat di situ tahu gitu. Jadi bupati itu harus benar-benar sama masyarakat adat itu care. Gitu. Artinya care-nya itu dipertunjukkan pada saat dia penghormatan. Karena dia hidup juga di situ. Dia sebagai masyarakat dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dia nggak boleh juga kucuk-kucuk, tentunya nggak ada presiden. Presiden lu ini dari mana ya? Nanti dipanggil juga bupatinya. Nah kan gitu. Kok kamu sebagai pemerintah perpanjangan tangan dari pemerintah, kenapa ini nggak tahu persoalan? Nah inilah makanya pemerintah juga harus terbuka, terutama yang di daerah, karena memang penghormatan ekstensi dari dasar. Intinya harus duduk satu meja. Iya, satu meja, kemudian berbicara apa jadi masalahnya, kenapa memang benar ini harus menjadi istilahnya perhatian dari pemerintah, dan ini hak dari masyarakat adat, ini harus dipenuhi. Gitu. Selanjutnya gini, mungkin kita lepaskan dulu persoalan yang terjadi di Mesuji. Nah, saya ngelihat baru-baru ini, mungkin baru sekitar 1 minggu inilah, kita lihat ada berita di Lampung Timur, ya kan? Ada tanah Warda Pramuka.
Warda Pramuka dibuatkan sporadik sama masyarakat. Udah itu oleh camat dibuatkan jual beli. Ini persoalannya jadi ini. Sampai ada pihak ketiga yang dirugikan sebesar 1,3 miliar kalau nggak salah dari tanah itu. Nah, kalau mungkin Ibu Chandra tahu pernah ya, kasus-kasus gitu memang sudah sering sih. Nah, ini menurut pandangan ya, menurut pengamatan dari Ibu Chandra, ini apa sih sebenarnya yang terjadi seperti ini? Iya, memang kalau kita berbicara mafia, kayaknya terlalu inilah ya, terus tinggi banget ya, serem gitu kayaknya. Ini yang terjadi loh. Istilahnya itu gini ya, ada beberapa memang tanah yang seharusnya tidak diperjualbelikan, yang memang bukan hak milik kita. Walaupun itu kita punya kewenangan di situ, ya kita harus sadar lah, nggak boleh. Itu kan menyiksa juga nantinya. Yang akan menjadi masalah itu kan masyarakat yang sudah punya, soalnya diorang sudah berharap nih dapat sertifikat, ada sporadik, apalah enak gitu. Tapi kan akhirnya sertifikat itu kan tidak sah. Karena memang diperjualkan yang bukan yang berhak atasnya. Nah ini kan sebenarnya bisa dikatakan bisa mafia juga ya. Tapi ya sebenarnya harus di ya nggak boleh seperti itu kan. Itu penyalahgunaan hukum. Artinya pemerintah sendiri harus paham lah bahwa bagaimana sih tanah-tanah itu kalau memang tidak berhak atas jual beli yang memang bukan hak kita, walaupun kita punya istilah pejabat di situ, ya jangan dilakukan karena ini akan dipidana. Yang saya bingung, yang saya tahu gitu ya, tanah Warda itu sudah ada mungkin lebih dari 20-30 tahun yang lalu. Iya. Tanah itu. Nah, pertanyaannya, kok camat berani? Iya. Membuat surat jual beli. Udah itu RT kan sporadik itu dari RT kan, dari kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, pasti mereka tahu. Kira-kira ini sebenarnya pada saat pembuatan sertifikat itu secara sporadik, agraria kan harus paham dulu ini tanah ini apa asal usulnya. Tanah pemilikan kepada siapa. Memang kalau tanah ini memang dimiliki oleh perseorangan atau yang berhaknya kan harus ditelusurin dulu gitu. Apa memang kan banyak sih kasus-kasus tanah yang sekarang aja lah yang di Wai Halim misalnya kan itu kan memang dulunya dimiliki oleh misalnya ada beberapa lah kita paham gitu. Tapi akhirnya pemerintah menyatakan oh ini nggak sah dipemiliki oleh mereka juga sebenarnya memiliki itu bukan atas kepemilikan tapi kesewenang-wenangan kan gitu. Nah pemerintah akhirnya mengklaim lah gitu. Tapi kan pemerintah juga tidak bisa memiliki karena dasar dari kepemilikan tanah juga nggak ada mereka. Sedangkan pengembang ini punya asal usul tanah walaupun kepemilikannya dia nggak bisa kan gitu sih. Karena dia duduknya di atas mungkin tanah garapan dan sebagainya kan gitu. Nah ini kan sebenarnya harus agraria harus turun gitu ya. Jadi harus memastikan satu tanah itu benar-benar bisa nggak dimiliki atau disporadik oleh pejabat untuk tanah-tanah masyarakat gitu. Karena jangan sampai menyalahi hukum gitu. Karena yang terjadi itu seperti itu. Bahkan yang udah jelas-jelas masyarakat pemerintah tahu itu bukan tanah mereka. Artinya tanah itu memang tanah pemerintah, tapi kan milik masyarakat hukum adat. Nah, ada beberapa oknum yang saya katakan oknum itu menjual di bawah tangan. Nah, yang si pemilik tanah ini yang sudah punya sertifikat palsu istilahnya, kan mereka nggak tahu itu palsu. Tapi ketika mereka ingin duduk di situ, misalnya membuat bangunan semacam, nah ini ternyata sertifikatnya palsu. Nah, itu kan kasihan mereka, kasihan banget. Jadi dan itu bukan satu orang, bahkan satu kampung. Itulah yang. Balik lagi ke persoalan tadi tanah Warda Pramuka ya. Karena saya katakan tadi sudah berjalan, mungkin sudah dikuasai oleh mereka itu sekitar 20-30 tahun yang lalu. Ini kira-kira kalau tanah Warda itu harus punya alas hak juga kan? Harus punya alas hak, sertifikat. Nah, dengan dia bisa dibuatin seperti itu,
sporadik, udah itu camat berani ini. Sekarang pertanyaannya, apa camat ini nggak punya data? Kan biasanya kantor kecamatan punya data ini kan, ada wilayah. Cuma ya mungkin kita nggak tahu. Ya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan semua. Itu tadi kan oknum. Tapi sebenarnya semua dikembalikan ke agraria. Iya. Ya kan, agraria kan harus apa istilahnya kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kita berbicara tugas dan kewenangan karena di situ ada. Jadi ketika memberikan sertifikat harus dilihat dulu benar nggak sertifikat ini legal dan tidak tumpang tindih. Karena jangan berbicara jauh bang, di dekat rumah saya juga ada itu tanah yang jelasnya kita nggak mungkin lah berbicara tanah itu tumpang tindih, tapi ternyata ada. Ketika orang mengklaim ini tanah saya, bilang oh enggak, saya belinya 600 hektar, enggak kata dia. Orang ini 300 punya saya, orang ini ada sertifikat, sampai sidang. Akhirnya sidang dia menang. Gitu loh. Menang dia yang punya. Nah, yang ini ngerasa dia sudah dulu jual belinya sudah sampai sekian ini. Nah, siapa yang disalahkan? Dia ngerasa saya belinya sampai sekian hektar. Tapi ternyata oknumnya udah nggak ada yang jual beli itu. Yang dia berhak itu cuma 600, di belakangnya punya orang yang jual. Kejadiannya seperti itu. Itu ya. Dan itu terus menerus sampai sekarang. Iya. Jadi kesadaran masyarakat tuh belum ada lah di dalam. Satu hal lagi yang saya lihat, ini di kota. Di kota. Baik yang terjadi banyak itu di Sukarame. Iya. Karena dulu tanah-tanah itu kosong. Dianggap bukan tanah siapa-siapa. Iya. Punya Tuhan. Memang punya Tuhan. Karena kita makhluk Tuhan boleh dong. Iya kan? Ya, saya ngelihat sampai hari ini bahkan terjadi tuntut menuntut antara pemerintah provinsi dengan rakyat. Iya. Ya kan? Ada lagi tanah milik lapangan golf pun bisa disertifikatkan sama orang, sama masyarakat. Nah, fenomena ini Bu Chandra melihatnya seperti apa sih sebenarnya? Ya itu tadi, sebenarnya kan yang salah itu kan rezim dulu ya. Itu tadi kan, asal usul lah sejarah tanah itu. Artinya pada saat itu kan memang tanah itu ya milik negara kan gitu. Oleh negara nanti buat lapangan golf, oleh negara buat yang di mana itu di Cimacan kan gitu kasusnya. Tempat apa terus ditinggalin begitu aja. Ketika itu ditinggalin gitu kalau oleh rezim kita nggak tahu ya. Nah itu tanah kan kosong. Masyarakat yang melihat, tanah ini kosong, udahlah buat sini aja lah kan gitu. Bercocok tanam, orang bertani langsung aja bertahun-tahun nih tuh. Ternyata di dalam perkembangannya kan tanah semua orang kan mungkin membutuhkan tanah. Jadi setelah ditelusuri, ini tanah saya. Ini tanah ini kan gitu. Belum lagi nilainya meningkat kan. Nah itulah makanya akhirnya kejadian lah yang ada konflik tadi. Dan yang merasa duduk sudah 30 tahun walaupun dia nggak berhak, nggak sadar bahwa itu memang dia harus sebenarnya nggak berhak gitu. Nah yang takutnya bang, ketika dia duduk di sini ada orang yang mau nggak dibuatin sporadik, ya nggak gitu loh. Ada penawaran. Ya betul. Makanya kata saya kembali lagi ke Badan Pertanahan waktu dia si oknum ini membuat yang sporadik, periksa dong tanah itu asal usulnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara dinas bicara instansi, misalnya dinas pertambangan. Dinas pertambangan dia harus punya dong peta potensi. Iya. Ya kan? Peta potensi. Iya. Udah itu kita bicara juga dinas pariwisata. Ada juga potensi wisata yang ada di provinsi Lampung. Kan gitu kan harusnya gitu kan. Nah, sekarang sekarang pertanyaannya, apakah Badan Pertanahan itu dia punya peta yang bisa menjelaskan sepenuhnya bahwa ini milik ini milik ini. Atau ada pemetaan secara ini? Harusnya ada kan? Karena kita juga kalau dari peta Belanda kan yang dulu kan betul. Belanda itu kan sebenarnya itu sudah warisan sebenarnya yang kalau memang pemerintah
ingin tahu sebenarnya itu tuh berarti kita itu daerah kita itu ada wilayah-wilayah tertentu lah gitu. Yang di sini juga mungkin ada yang belum dimiliki tapi ini hutan dulu itu yang mungkin dijadikan perkebunan. Yang kemudian ini jadikan wilayah masyarakat tempat ini. Yang di sini jadi wilayah transmigrasi yang sekarang ini kita katakan transmigrasi Sewu. Nah kan itu kan sejarah. Tapi itu memang ada bukti waktu itu kan gitu. Kepemilikan dengan segala. Kemudian juga misalnya di Mesuji, ini ada tempat transmigrasi siapa aja, lo ini lo datanya gitu. Karena dari hasil data yang ada itu ada di situ dikatakan transmigrasi gitu. Nah ini kan peta dan peta itu ada di mereka. Jadi kita itu kalau kita ya istilahnya kita ya pemerintah juga harus cerdas lah gitu. Melihat perkembangan ini, peta wilayah ini diperbaharui lagi gitu. Ya harus ada update ya. Iya update gitu dengan membuat satu pembaharuan dalam peta wilayah, peta lokasi. Ya. Saya juga dulu pernah juga mau mencoba tapi susah ya. Misalnya membuat peta wilayah. Peta wilayah itu tugasnya karena kita sudah pernah ada peta yang dibuat oleh istilah zaman Belanda. Tapi itu kan memang berdasarkan asal usul misalnya orang Lampung Utara duduknya di sini, nah gitu. Maka petanya di situ oleh Belanda. Kenapa ada sistem peminggir? Karena memang dalam pemilihan dalam kondisi dulu wilayahnya itu mereka duduk itu di dekat pantai. Kota Agung di sini. Nah, ini Liwa di sini gitu. Nah, ini kan peta yang memang dibuat oleh Belanda tapi sudah menunjukkan bagaimana eksistensi masyarakat adat itu ada sejak dulu. Dan diakui oleh Belanda. Makanya kenapa kok sekarang nggak diakui? Aneh kan? Petanya aja ada kata saya. Makanya waktu saya teliti, ini loh peta. Oh nggak bisa, nggak ada jaminan. Kata mereka, peta ini nggak jaminan kepemilikan. Ya kata siapa? Kata saya. Memang peta nggak ada jaminan kepemilikan, aneh. Kepemilikan itu dijamin kalau ada bukti. Saya bilang. Kita ngata ini punya saya, buktinya mana? Ya pasti dong harus dibuktikan kalau soal bukti. Tapi minimal saya orang Lampung, kata saya orang Lampung mana Bu? Menggala. Orang udah berpikir, oh berarti nenek moyang dulu dari Menggala di sana kan gitu. Itu eksistensinya masyarakat adat tuh begitu. Tapi jangan salah, secara teori masyarakat adat ada, ya pasti di atas tanah lah. Masa dia duduk ngambang? Saya duduk, nenek saya dari Kota Agung. Pasti ada tanah dong di Kota Agung, walaupun harus dibuktikan kepemilikannya. Betul. Gitu. Tapi secara adat pasti loh dia duduk di atas tanah wilayah adatnya. Jadi mengikuti secara teori. Ada tanah, ada wilayah, artinya ada masyarakat adat. Kalau masyarakat adat ekstensinya diakui, masa tanahnya nggak diakui? Itu secara teori. Dan itu sudah dibuktikan ketika orang berbicara masalah adat ada, pasti ada tanah adatnya. Itu. Artinya bahwa itu yang saya katakan, bahwa yang paling bertanggung jawab dalam urusan pertambangan adalah Dinas Pertambangan. Iya. Yang bertanggung jawab dalam urusan pariwisata adalah Dinas Pariwisata. Dan jangan tumpang tindih. Dan yang paling bertanggung jawab urusan pertanahan adalah Badan Pertanahan. Kan punya job. Punya ini. Punya tugas dan kewenangan masing-masing. Jelas, kan? Nggak boleh campur tangan. Walaupun kalau kita lihat sejarah dulu pertambangan menggeser kehutanan. Karena ada masalah. Kemudian kehutanan menggeser, banyak lah geseran-geseran itu di dalam konstitusi lah itu. Tapi kan sudah diperbarui. Apalagi ada undang-undang cipta kerja sekarang sudah menyeluruh. Mungkin ya memang ada hal-hal yang kecil yang harus diperbarui. Tapi kedepannya yang diinginkan tuh ya cobalah kita membuka diri gitu. Artinya pemerintah juga harus, masyarakat disosialisasikan agar masyarakat jangan dianggap bodoh terus. Masyarakat tuh kan pintar. Kita disuruh pintar, disuruh sekolah. Saya pernah bilang, apakah tanah, misalnya tanah adat itu tidak kadaluarsa? Sampai saya bilang, tidak ada kadaluarsa. Selagi, ya tapi bahasa koran kan kadang-kadang ditutup loh di bawahnya, selagi masyarakat bisa membuktikan kepemilikannya, silahkan gitu loh. Jadi ini kan membawa aura bagi masyarakat, jangan kecewa loh. Akhirnya mereka udahlah, gue balik aja lah kalau gitu ke Jawa misalnya, gue balik aja lah ke nenek kemana-mana. Nah, jadi kita sendiri
nggak legowo, kita ayo loh kita bersama-sama gitu. Ya. Bu Chandra, jadi ini ada yang sudah lama sebenarnya, sudah lama terjadi dan saya nggak ngerti lah duduk persoalannya seperti apa. Iya. Ini terjadi di Waidadi. Iya, waktu saya masih aktif dulu di DPRD provinsi, ya, saya pemerintah provinsi menargetkan satu target pendapatan yang dilakukan di tanah Waidadi. Tanah Waidadi itu kalau nggak salah ada sekitar 8.000 hektar kalau nggak salah. Iya kan? 8.000 hektar, luas sekali tanah itu. Dan sudah sejak lama sudah diklaim oleh pemerintah, punya pemerintah. Ya, gitu ya. punya pemerintah karena memang ex-HGU. Iya. Nah, terus sementara sudah sejak lama rakyat bahkan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang membangun bangunan di sana. Jalan raya pun lebar. Kantor pemerintahan pun ada. Ya kan? Terus itu juga dan tidak sedikit pejabat pemerintah yang bertempat tinggal di sana. Mereka tidak punya alas hak. Yang disebut di situ adalah surat garap. Jadi mereka punya rumah mewah, tapi suratnya surat garap. Nah, surat garapan kan bisa diperbarui kan, kalau bisa 30 tahun. Bisa ditingkatkan. Iya, bisa ditingkatkan. Nah, terus pada saat itu pemerintah daerah meminta kepada masyarakat untuk membayar. Artinya beli lagi lah masyarakat ini kepada pemerintah. Makanya dia targetkan kalau nggak salah itu sekitar 600 miliar lah target PAD dari Waidadi itu sendiri. Nah, dari persoalan ini Bu Chandra melihatnya seperti apa? Iya kan, kalau kita lihat asal usul tadi lihat usul tanahnya itu kan memang tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Tapi kan berdasarkan peraturan undang-undang pertanahan kan ada apabila di 30 tahun dia bisa memiliki itu. Nah, kalau dia memang dasar alas haknya seperti itu, ya silakan kan bisa dia mengklaim atau meminta sertifikat atau membuat sertifikat. Tapi untuk orang-orang yang mungkin ya istilahnya duduk tiba-tiba di situ, ya dia harus benar-benar melapor kepada pemerintah, karena memang tanah itu kan memang dijadikan pemerintah mungkin sementara kan gitu untuk dimiliki pemerintah dan bukan perseorangan kan gitu. Nah, ketika dia duduk juga itu jadi masalah kan gitu. Jadi harus benar-benar dibuktikan saya beli atau dia duduk di sini nih, bisa nggak saya membeli atau apa, tapi kepada dan sertifikatnya dikeluarkan oleh atas agraria secara sah. Sampai hari ini tidak ada yang punya sertifikat. Iya, karena itu kan merasa tanah negara. Dan pemerintah dan tanah negara itu kan misalnya gini, nggak bisa secara perorangan. Saya misalnya pemerintah nih, saya sebagai gubernur misalnya. Kemudian saya menjual ya tanah ini karena saya waktu itu gubernur, kan nggak bisa juga kan gitu. Artinya kewenangan itu bukan dia gitu. Karena negara secara keseluruhan itu punya hak itu. Tapi ini yang berhak mengurus adalah kan Badan Pertanahan Nasional kan gitu. Nah, ini Badan Pertanahan Nasional ini harus menjelaskan dulu kemana tanah ini nanti akan diserahkan atau perkembangannya seperti apa tanah ini gitu. Tanah negara itu kan bisa istilahnya nanti kan didirikan apapun gitu atas misalnya pemerintah membuat ini misalnya provinsi mau mendirikan ini di situ kan gitu, ya silakan kan gitu. Atau misalnya ibu kota kita mau tinggal di situ kan seperti yang di Jakarta, Kalimantan, silakan dia duduk di atas. Itu juga kan kasus di atas tanah ternyata tanah nelayan kan udah diklaim sama masyarakat, akhirnya menang kan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tapi kalau itu memang jelas-jelas punya negara dan dasar alas haknya yang dikeluarkan oleh BPN jelas memang bisa dimiliki, dan ini kalau memang diperjualkan harus kembali ke BPN gitu untuk menyerahkan sertifikat secara sah gitu. Jangan oknum, karena oknum ini pasti dia bertanggung jawab.
atau pihak ketiga gitu yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika misalnya ada seseorang, itu tadi ya yang kata abang tuh, yang kejadian-kejadian di kampung, nah, misalnya dia selaku camat gitu ya, menjual belikan di bawah tangan dan sebagainya, ini kan yang kasihan masyarakat. Iya, ketika dia tidak menjabat, hilang. nah itu kejadiannya sebenarnya. Makanya selaku dia pemangku adat, dia pemerintah, ya dia nggak bisa kesewenang-wenang. Kembalilah ke yang berhak atas pengurusan tanah itu. Nah, jadi tadi Ibu Chandra menyebut kalau tanah punya surat garap bisa ditingkatkan menjadi, itu ketentuannya diatur di dalam apa itu? Peraturan hukum agraria, peraturan Permen kalau agraria. Ya, peraturan Menteri Agraria ya. Iya, ada di dalam. Itu berapa tahun surat garap itu kita bisa pegang? Biasanya 30, kalau sudah menggarap iya, 30 tahun kan. Dia bisa meminta kepada pemerintah, saya sudah memiliki tanah ini, sudah menduduki dan sudah ya, istilahnya menghasilkan dari tanah yang itu kan, memang pemerintah dia mengajukan sertifikat. Dan karena banyak tanah-tanah dulu juga dalam riwayatnya di kota ini terutama, kan kita udah duduk tuh di situ. Dulu kan hutan nih, contohnya juga ada tanah hutan nih. Nah, akhirnya kita dulu mendirikan rumah di situ. Rumah memang kita yang miliki, tanah bukan kita, karena memang tanahnya hutan. Nah, kita sudah duduk di situ 30 tahun. Rumah ya memang bisa dirubuhin kalau rumahnya. Tapi tanah harus kita urus. Sporadik ya, pokoknya kita urus bagaimana tanah itu kepemilikannya sah. Kayak di Wedadi itu saat ini, saya rasanya sudah sangat-sangat sulit untuk kita bisa diambil alih lagi sama pemerintah. Orang begitu banyaknya. Iya. Sangat luas dan begitu banyak, dan itu sudah ada jalan raya yang sangat. Iya, itulah karena memang dari asal usulnya nggak itu. Tapi kan mereka nggak punya kepemilikan yang sah kan. Itu yang takut. Nah, dan kejadian itu bukan di situ aja, Bang. Di Wai Halim tuh. Iya, tanah Wai Halim itu kan nggak sampai Wai Halim itu. Iya. Sampai Wai Halim. Iya. Termasuk ada tempat pesta-pesta itu. Iya. Itu juga masuk dalam. Mereka itu mendirikan, saya lihat rumahnya sampai segede 1 miliar ada, Mas. Iya, lebih besar-besar. Iya, besar-besar. Tapi istana, mereka nggak bisa membuat sertifikat. Kenapa ya? Karena memang asal usul tanah itu bukan kepemilikan perseorangan dulunya. Dan itu tadi, orang mau menjual, mau membuat sertifikat juga takut lah. Nanti dia digugat gitu loh. Atau apa. Ya, jadi hasil kita berobrol ini, saya ngelihat bahwa di sini kata kuncinya ada 2. Iya. Yang pertama adalah BPN sebagai instansi teknis yang mengurus masalah pertanahan. Yang kedua adalah pemerintah. Iya, dan masyarakat sebenarnya. Masyarakat juga harus partisipasi. Iya. Apabila 2 instansi ini duduk bareng, pro pada rakyat, ini bisa selesai. Bisa selesai. Dan rakyat juga harus benar-benar mengadukan tuh, membuktikan kepemilikannya secara sah. Jadi kan dia jangan tiba-tiba saya mau milik ini tapi dia udah nyata-nyata nggak punya bukti, ya jangan kan gitulah. Nah, terus ada satu hal lagi, saya sering benar membaca ada mafia tanah. Nah, pertanyaan saya, di dalam mafia tanah ini sampai bisa terbit sertifikat double dan lain sebagainya, itu penyebabnya apa kira-kira? Ya, penyebabnya sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara kejahatan kan ada yang terstruktur, ya kan? Terstruktur itu artinya pihak-pihak ini bekerja sama gitu, ya kan? Maupun dari kita nggak melihat siapa lah ya. Pasti kalau sampai terbit sertifikat itu ternyata diselidiki sertifikat itu tidak sah, yang disalahkan oleh siapa? Pasti ini BPN nih nggak benar kan gitu. Nah, siapa orangnya, tarik kan gitu. Ini kan kejadian gitu. Berarti enggak, saya enggak, ini orangnya begini gitu. Nah, atau kalau dia memang asli dibuat tapi dia memang airnya ganda kan. Tapi ada juga yang aspal. Nah, asli pasar. Jadi dia tuh kan sekarang kita kalau mau jual beli ke notaris dulu nih. Udah dia ini diambil tarik gitu, dia fotokopinya aja dijual ke pihak ketiga. Karena pihak ketiga kan nggak tahu gitu. Nah, itu kan bahaya.
Tapi ini oknum itu. Iya. Jadi oknum-oknum yang tanah ini memang juga udah menyebar. Sebenarnya sertifikatnya sebenarnya asli. Tapi sejarah atau warkahnya itu yang banyak yang nggak benar, iya, tapi dibenar-benarkan. Benar-benarkan. Nah itu yang kita repot ya. Jadi memang harus ada unsur kehati-hatian di dalam kita. Satu, BPN ada kehati-hatian dalam mengeluarkan sertifikat. Masyarakat juga harus ada kehati-hatian dalam misalnya jual beli apapun, sehingga jadi dapat sertifikat diselidikin dulu dong. Jangan sampai kita, tapi banyak Bang, teman saya aja baru-baru ini juga ya, dia jual beli gitu, dia di Jakarta, dia beli rumah yang dikembangkan di Raja Basa itu. Saya juga nggak tahu ya kenapa dia bisa begitu. Ada maklar lah ya. Bu, beli lo begini-begini. Berapa ini murah Bu, baru dikembangin. Akhirnya dia transfer. Itu kan ketidakhati-hatian. Kok enak, walaupun uangnya cuma 30 juta, 60 juta, tapi kan kita ngerasa dibohongi, dan itu ternyata dibohongin Bang. Ketika dia mau datang, mana tanahnya, orangnya udah jalan. Saya bilang Masya Allah, jangan begitulah. Jadi masyarakat itu harus cerdas lah gitu. Walaupun ya kayaknya dihilap ya, orang nggak mau tahu kita dihilap ya apa gitu, tapi ya kita juga harus ada kehati-hatian. Saya bilang dong, walaupun kita transfer 5 juta nih, kita datangin dulu mana tanah yang gue mau jual ini ya, benar ya, kita datangin dulu orang bilang gelarnya benar nggak tanah ini sah nggak ini, jangan tumpang tindih gue udah ngeluarin duit gitu lah artinya. Jadi kehati-hatian dari masyarakat. Kemudian oknum-oknum ini udahlah, jangan ini, kayak nggak mikirin mati. Istilahnya kayak gitu kan. Dosa besar. Pertanggungjawaban ya. Iya, nanti akan dipertanggungjawaban loh. Kita ini bahaya bener kalau kayak gitu. Seumur hidup. Terakhir sebelum ditutup, sebagai pengamat masalah pertanahan, Bu Chandra, apa saran Bu Chandra kepada masyarakat terhadap masalah-masalah pertanahan? Ya, masyarakat tuh harus ada kehati-hatian di dalam kita membeli apapun itulah gitu ya, maupun kita misalnya memiliki tanah untuk kita istilahnya minta pada pengembang, ataupun kita kepada misalnya pengelola gitu kan, silakan kan, nggak apa-apa. Tapi ini kan harus jelas bagaimana duduk persoalan tanahnya. Jangan kita ngerasa ini tanah kita nih, dulu asal-usul. Kita udah kembangkan, ternyata nanti ada orang klaim. Nah itu kan untuk pengembang. Tapi kalau untuk pribadi udah jelas lah. Kalau kita punya rumah ya kita harus ada sertifikat. Nggak bisa nggak ada sertifikat zaman sekarang. Jadi sebelum membeli tanah, harus dicek. Cek dulu. Ke BPN. Iya. Jangan sampai kita udah nyerahin ke oknum, kita percaya nih sama oknum. Ternyata udah sekian puluh tahun duduk masalahnya ini, loh ada yang mengklaim ini bukan tanah, ini tanah saya Bu, misalnya. La ilaha illallah, udah 20 tahun saya duduk sini, ya, tapi nggak ada masalah. Karena kalau dia berhak, siapa pemilik sertifikat pertama, itu yang berhak memegang, kan itu. Iya. Oke. Jadi ya terima kasih banyak ini minum Bu ya, Chandra. Bang? Ya, silakan minum. Terima kasih banyak dari apa yang Bu Chandra jelaskan, dan saran-saran dari Bu Chandra menyangkut masalah tanah agar masyarakat tidak lagi dirugikan akibat dari kurang telitinya masyarakat, dan untuk menghindari adanya tindakan-tindakan mafia, baik dari oknum BPN sendiri maupun masyarakat. Ya, kalau masyarakat nggak jelas, minta mediasi. Banyak kok orang-orang, saya terus terang nggak pernah dibayar. Kepada siapa yang silakan aja mau bertanya gitu, nggak pernah saya mau itu, karena niat itunya memang saya mau membantu orang-orang itu untuk mensosialisasikan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Chandra. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan sehat ya, Bang. Amin. Demikian obrolan kita dengan Dr. Chandra. Semoga dengan obrolan ini dapat memberi manfaat yang begitu banyak tentang info yang bisa kita gunakan, sehingga masyarakat bisa paham tentang hak dan kewajibannya tentang masalah pertanahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Chandra atas kehadirannya, dan kita tutup jangan takut bicara untuk kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.